Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita dapat hadir kembali dalam kajian ngaji live Nutizen TV kerjasama dengan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Alhamdulillah, kita semua pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita kirimkan ke hariban junjungan kita Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah syafaat beliau akan terlimpah kepada kita umatnya yang sampai saat ini istiqamah menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tema kajian kita pada malam hari ini adalah menginspirasi dan mencipta kebaikan-kebaikan yang baru. Sahabat-sahabat muslim, kajian pada malam hari ini sebenarnya masih lanjutan dari kajian kita sebelumnya tentang bid'ah menurut kita. Akan tetapi kajian ini akan lebih jauh lagi membahas bagaimana tentang kebaikan-kebaikan yang baru yang diciptakan oleh umat Islam yang biasanya menjadi perdebatan. Akan tetapi kita tidak masuk pada wilayah perdebatan, akan tetapi kajian kita malam hari ini memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Sahabat-sahabat muslim, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini radhiyallahu ankum. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini disebutkan, wa an Abi Amrin Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol, dari Abi Amrin Jarir bin Abdullah yang Allah meridainya berkata, kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di pertengahan siang atau di tengah hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sadrun nahar itu diartikan dengan pertengahan siang atau tengah hari. Meskipun secara bahasa sadrun itu artinya dada. Jadi suatu siang di tengah hari Rasulullah kami, kata Abi Amrin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu qaumun uratun, datang satu kaum yang berpakaian telanjang, mujtabin nimar. Jadi berpakaian telanjang di situ maksudnya adalah berpakaian yang lusuh,
bukan berarti tidak memakai baju. Disebutkan di sini berpakaian dari kulit harimau, kemudian dalam keadaan lusuh, awil aba, mutaqallidis suyuf, sambil memanggul pedang. Jadi pedang itu diletakkan di leher mereka. Mutaqallidis suyuf. Ammatuhum min Mudar. Sebagian besar dari mereka adalah dari kaum Mudar. Bal kulluhum min Mudar. Bahkan semua mereka itu adalah dari Bani Mudar. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya lima ra'a bihim minal faqah. Berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat mereka dalam kondisi kemiskinan mereka itu. Fadakhala thumma kharaja, kemudian dia masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu dia keluar lagi. Fa amara Bilalan fa adzana wa aqama thumma shalla thumma khataba faqal. Kemudian dia merintahkan Bilal untuk azan, kemudian iqamah, kemudian salat, kemudian Rasulullah berkhutbah atau berpidato. Karena ini bukan berarti khutbah Jumat, karena fa shalla thumma khataba. Kalau khataba thumma shalla itu salat Jumat. Ini salat dulu kemudian berkhutbah atau berpidato. Faqal, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah ila akhiril ayat. Jadi Rasulullah ketika berpidato itu, berkhutbah itu menyampaikan ayat, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jenis. Ila akhiril ayat, sampai kepada akhir ayat. Akhir ayatnya adalah innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi kalian. Wal ayatul ukhra allati fil akhiril hasyar. Kemudian beliau juga membacakan ayat yang lain pada akhir surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan untuk hari esok. Tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'in burrihi, min sa'in tamrihi. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat tersebut dalam khutbahnya, seseorang bersedekah min dinarihi, dengan dinarnya, min dirhamihi, dengan dirhamnya. Dinar itu adalah uang emas, dirham itu adalah uang perak. Min thawbihi, ada yang bersedekah dengan pakaiannya. Min sa'in burrihi, dengan gandum. Min sa'in tamrihi, dan akan juga ada juga yang bersedekah dengan kurma. Ya. Hatta qal, sehingga sampai Rasulullah SAW bersabda, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sepenggal kurma. Artinya betapa pentingnya kebaikan itu, sehingga bersedekah itu ada yang dengan dinarnya, ada dengan dirhamnya, ada dengan pakaiannya, ada dengan gandumnya, ada dengan kurmanya. Bahkan Rasulullah mengatakan walau bisyikil tamrin, walau bisyikil tamrah, walaupun dengan sepenggal kurma. Berarti bersedekah itu sangat penting dalam kehidupan ini. Faja'a rajulun minal ansar
bisurratin, kemudian datang seorang dari kalangan Ansar, bisurratin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Datang seorang dari kalangan Ansar membawa makanan dengan sampai tangannya tidak bisa lagi mengangkat makanan itu, dan memang tidak bisa diangkat. Tsumma tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumain. Kemudian apa yang dilakukan oleh laki-laki dari Ansor tadi diikuti oleh orang banyak, sampai saya melihat, kata sanad hadis ini, qaumaini, saya melihat ada dua tumpukan minat ta'am, dari makanan, wa thiyabin, dua tumpukan makanan dan dua tumpukan pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallal, hingga saya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yatahallal, berseri-seri. Ka'annahu madhhabatun, berseri-seri laksana emas yang dipancarkan oleh cahaya. Seperti itu wajah Rasulullah. Berarti Rasulullah sangat gembira pada saat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasana. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan sunnah hasanah di dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka baginya adalah pahala, balasan, dan balasan dari orang-orang yang melakukannya ba'dahu, sepeninggal dia, min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang menjalankan sunnah yang buruk, kana alaihi wizruha, maka baginya adalah dosa, wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang-orang yang telah melakukan amal perbuatan buruk itu sepeninggal dia, min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis man sanna sunnatan hasana dan hadis man sanna sunnatan sayyi'ah ini menjadi kajian para ulama tentang apa sebenarnya yang dimaksud oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Karena ini juga ada kaitannya dengan bid'ah sebagaimana yang penjelasan kita sebelumnya. Karena lawan dari kata bid'ah itu adalah sunnah. Tapi hadis ini sebenarnya tidak hanya sekedar dipahami melalui terjemahannya saja, tapi harus dipahami berdasarkan penjelasan-penjelasan para ulama, agar kita faham benar apa sebenarnya dimaksud oleh hadis man sanna sunnatan hasanah. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya makna sunnah? Itu dulu yang harus kita pahami. Sunnah itu apa? Di dalam hadis ini, sunnah yang dimaksudkan dalam hadis ini tidak bisa dipahami sebagai sunnah dalam pengertian istilah, baik itu istilah hadis maupun istilah usul fiqh. Sebab kalau sunnah yang dimaksudkan di dalam hadis ini sebagai sunnah dalam artian ulama-ulama hadis, itu artinya adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Apa saja disandarkan kepada nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat-sifat Rasulullah, itu disebut dengan sunnah. Jadi kalau kita hanya batasi pemahaman sunnah seperti ini, maka akan kontradiksi dengan apa yang ada pada hadis ini selanjutnya. Mari kita lihat sahabat-sahabat Muslim. Oleh karena itu,
Karena di dalam hadis ini ada kata sunnah hasanah dan ada sunnah sayyi'ah. Man sanna sunatan hasanah, di hadis di lanjutannya man sanna sunatan sayyi'atan. Nah, kalau sunnah diartikan dengan apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat, berarti ada juga perbuatan buruk, sunnah sayyi'ah yang disandarkan kepada Nabi. Kan tidak mungkin Nabi mempraktekkan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu kata sunnah di sini jangan diartikan dengan apa saja yang disandarkan kepada Nabi, tapi sunnah di sini harus dipahami menurut pendekatan bahasa. Nah, kalau dipahami berdasarkan menurut pendekatan bahasa, maka sunnah yang dimaksudkan di sini adalah at-tariqatul mardiyah, jalan atau perilaku-perilaku yang diridhoi, kanat au ghairal mardiyah, ataupun perilaku-perilaku yang tidak diridhoi. Jadi perbuatan apa saja yang diridhoi itu namanya sunnah, tapi sunnah hasanah. Dan apa saja perbuatan yang tidak diridhoi, jalan yang tidak diridhoi, itu juga sunnah, tapi sunnah sayyi'ah. Nah, sehingga memahami kata man sanna sunnatan hasanah itu bukan berarti adalah apa saja yang dikerjakan oleh Nabi yang ada syariatnya dalam Islam, tidak. Tapi yang dipahami adalah apa saja perbuatan-perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak bertentangan dengan syariat-syariat agama, meskipun tidak dilakukan di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan man sanna sunatan hasanah. Barang siapa melakukan perbuatan, kemudian perbuatannya itu diikuti oleh orang lain, maka orang yang menciptakan perbuatan yang baru itu akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukan perbuatan yang pertama kali. Begitu juga sebaliknya. Siapa yang merintis jalan keburukan maka diikuti oleh orang lain, maka dia akan juga mendapatkan konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh orang lain karena dia telah merintisnya. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan pemahaman ini, maka ada istilah sunnah hasanah dan ada istilah sunnah sayyi'ah. Sebab jika dipahami bahwa secara istilah, maka akan muncul pemahaman tadi bahwa sunnah sayyi'ah berarti Rasulullah mempraktekkan perbuatan yang buruk. Sehingga tadi sudah disampaikan bahwa yang dimaksud sunnah di sini adalah perilaku-perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam hadis ini menyebutkan tentang sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Jadi siapa yang menciptakan perbuatan yang baru, siapa yang kebaikan yang baru, siapa yang memberikan inspirasi terhadap kebaikan yang baru, ini disebut dengan sunnah hasanah. Jadi ini hadisnya, man sanna sunatan hasanah falahu mithlu ajriha, ya. Maka dia akan mendapatkan pahalanya. Nah, bagaimana memahami tentang sunnah hasanah ini? Jadi kita bicara dulu tentang sunnah hasanah. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim disebutkan bahwa sanna sunatan hasanah hiya al-ibtida'ul khairat. Jadi yang disebut dengan sunnah hasanah itu adalah menjalankan sunnah-sunnah yang baik, itu adalah al-ibtida'ul khairat. Apa al-ibtida'ul khairat? Al-ibtida'u bil khairat itu adalah memulai kebaikan-kebaikan. Memulai perbuatan-perbuatan yang baik. Merintis perbuatan-perbuatan yang baik. Ini yang disebut dengan sunnah hasanah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Adapun sanna sunatan sayyi'ah
menjalankan sunnah sayyi'ah atau perbuatan yang buruk adalah al-ikhtira'u bil batil wal mustaqbah. Itu definisi yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Al-ikhtira'u, melakukan atau menjalani kebatilan atau keburukan. Itu namanya sunnah sayyi'ah. Memulai satu keburukan, memulai sebuah kebatilan, maka itulah yang disebut dengan sunnah sayyi'ah. Ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Demikian pula disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan sunnatan hasanah itu adalah segala perilaku yang dilakukan yang tidak bertentangan dengan nas. Nah, kalau kita berbicara tentang nas, itu adalah Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil agama, dalil-dalil syar'i. Nah, dalil-dalil syar'i ini, kalau sebagaimana pembahasan kita yang kemarin, pembahasan kita pada 2 minggu kemarin, bahwa yang disebut dengan dalil itu bukan hanya sekedar Al-Quran dan hadis, akan tapi juga adalah ijma', qiyas, dan lain sebagainya yang menjadi pembahasan-pembahasan para ulama. Sehingga kalau misalnya apapun yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang didasari kepada Al-Quran, sunnah, kemudian ijma' sahabat, ijma' para ulama, qiyas, dan lain sebagainya, maka itu adalah sunnah. Perbuatan-perbuatan yang baik yang dilegitimasi oleh nas. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang baik, yang baru, yang menginspirasi setiap orang untuk melakukan kebaikan. Dan dasarnya jelas, meskipun ini dianggap bid'ah bagi orang lain, akan tetapi dalam kajian kita bahwa semua perbuatan yang baru meskipun tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk dalam kategori sunnatan hasanah. Sehingga kalau kita berbicara tentang dua pengertian, yang pertama pada kajian kita sebelumnya ada istilah bid'ah hasanah dan ada istilah bid'ah dhalalah. Mungkin dalam hadis Rasulullah tidak ada pembagian bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Dalam hadis Rasulullah itu adalah kullu bid'ah dhalalah. Akan tetapi hadis tentang kullu bid'ah dhalalah ini ditaksis. Ada pengkhususan karena tidak semua. Nah, untuk mengambil pemahaman yang lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya perbuatan-perbuatan meskipun tidak dilakukan pada masa Rasulullah, dia merupakan sebuah kebaikan, maka hadis yang dipakai adalah hadis man sanna sunatan hasanah ini. Nah, apa saja perbuatan-perbuatan yang baik, yang baru, yang tidak ada di masa Rasulullah SAW, tapi dianggap sebagai sunnah hasanah. Apa itu? Yang pertama adalah membukukan Al-Quran. Tidak ada perintah untuk membukukan Al-Quran. Dan ini adalah persoalan agama. Dan dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Membukukan Al-Quran. Dan ini adalah sunnah hasanah. Jalan-jalan kebaikan yang baru. Perbuatan baik yang baru meskipun tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga membukukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membukukan hadis Rasulullah. Ada hadis, kumpulan-kumpulan hadis yang pertama itu adalah kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang baru dalam Islam yang sangat berpahala bagi orang yang melakukannya. Sehingga siapa saja yang melakukan pembukuan selanjutnya, membukukan Al-Quran, menulis Al-Quran dalam satu mushaf, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan orang yang memulainya itu juga akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sesudahnya. Ada juga mengumpulkan jamaah tarwih dalam satu imam. Ini juga adalah perbuatan yang baru yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ni'matun bid'ah hadhi. Inilah nikmat sebaik-baik bid'ah.
Tapi kalau dipahami ini sebagai sunnah, maka ini adalah sunnah hasanah. Jalan yang baru yang memang ada dasarnya. Tarwih itu memang dilakukan oleh Rasulullah, tapi kaifiyahnya sekali lagi bahwa tarwihnya ada dalilnya, ya. Karena memang Rasulullah mempraktekkan salat tarwih, akan tetapi mengumpulkan dalam satu jamaah apalagi 30 hari berturut-turut, itu adalah sebuah perbuatan yang baru. Nah, tapi dia adalah sunnah hasanah. Ada juga yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Apa yang dia lakukan? Dia menciptakan perbuatan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Tata cara masbuk. Jadi Ibnu Mas'ud itu ketika dia terlambat, maka dia membuat model sholat masbuknya itu sendiri tanpa petunjuk sebelumnya Rasulullah. Tapi ternyata setelah selesai, Rasulullah memberikan apresiasi yang baik terhadap apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, berarti Ibnu Mas'ud melakukan perbuatan yang baru. Itu pun di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah. Seharusnya Ibnu Mas'ud itu takut untuk melakukan perbuatan baru. Karena memang Rasulullah tidak ajarkan. Tapi karena itu adalah sebuah kebaikan, maka dia lakukan. Dan itu mendapatkan persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga siapa saja yang masbuk kata Rasulullah, ikuti itu Ibnu Mas'ud. Ada lagi peringatan maulid. Di zaman Rasulullah tidak ada peringatan maulid seperti yang kita lakukan sekarang. Mengumpulkan orang, menyiapkan makanan, dan sebagainya dalam rangka kegembiraan. Memang tidak ada hadis yang sarih, yang jelas, atau perintah yang jelas untuk melakukan maulid yang ada dalam Al-Quran. Akan tetapi perbuatan memperingati maulid itu bisa kita dapatkan dalilnya dalam Al-Quran, meskipun dengan menggunakan dalil yang sifatnya umum. Dalam surah Yunus misalnya ayat 58 itu disebutkan bahwa qul bi fadlika wa bi rahmatih, katakanlah dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya hendaklah kalian bergembira. Wa bidzalika falyafrahu, maka dengan rahmat, dengan karunia itu falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Nah, Ibnu Abbas misalnya menafsirkan bahwa yang disebut dengan wa birahmatika itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi fadlika itu adalah Al-Quran, kemudian wa birahmatik itu adalah wa birahmatihi itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bergembira atas kedatangan Rasulullah. Kenapa rahmati itu ditafsirkan dengan Muhammad? Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Maka ayat ini dipahami adalah yang dimaksud dengan hendaklah kalian bergembira dengan rahmat itu adalah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memperingatinya itu adalah perintah dalam Al-Quran, tapi bukan perintah secara langsung, tapi menggali makna yang terkandung di dalam Al-Quran secara umum. Sehingga maulid itu bukan sesuatu yang bid'ah, bahkan diperintahkan berdasarkan kandungan Al-Quran. Karena ini juga penafsiran para sahabat. Nah, itu maulid. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang lain yang juga memberikan inspirasi kebaikan-kebaikan yang baru yang dilakukan oleh orang-orang saat ini. Ada yang meskipun sebenarnya ini sudah dilakukan oleh orang sebelumnya, bahkan ada ayat-ayat yang menyampaikan, akan tetapi tata caranya, kemudian di mana tempat itu dilakukan adalah sesuatu yang baru. Misalnya di tempat itu tidak ada kegiatan kebaikan, kemudian dia membuat suatu kebaikan di tempat itu dan diikuti oleh orang banyak. Misalnya membuka rumah Quran. Itu adalah sebuah kebaikan yang baru di tempat di mana tidak ada kebaikan itu dilakukan. Di satu desa misalnya tidak ada rumah Quran, rumah tahfiz, maka ada seseorang terpanggil untuk melakukan dakwah, dia membuka rumah Quran di tempat itu. Itu juga disebut dengan man sanna sunatan hasanah. Kemudian ada lagi membuka majelis ta'lim.
Di tempat itu tidak ada majelis ta'lim, kemudian dia membukanya. Itu juga man sanna sunatan hasanah. Kemudian membangun pesantren. Itu juga termasuk dakwah lewat media yang dilakukan oleh umat Islam saat ini. Itu juga adalah sebuah kebaikan-kebaikan yang baru, dan itu pahalanya luar biasa. Sebelumnya dakwah itu hanya dilakukan secara manual, secara monolog. Kemudian sekarang ini dilakukan dengan menggunakan media dan banyak orang yang berperan di dalamnya. Itu adalah sebuah kebaikan-kebaikan yang baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Maka kebaikan inilah yang mengantarkan seseorang kepada pahala. Maka kalau ada yang mengikutinya, maka dia juga akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang merintis kebaikan itu. Oleh karena itu, marilah saat ini kita meyakini bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan, kalau dia menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang sesudah kita, atau orang-orang mengikuti apa yang kita lakukan. Sahabat-sahabat muslim, mungkin pembahasan malam hari ini kita tidak berbicara tentang masalah khilafiyah dan sebagainya, tapi kita berbicara bagaimana kita termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan kita menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berbuat baik. Sebelum kita akhiri pembahasan kita malam hari ini, mungkin ada pertanyaan dari netizen, silakan. Dari Riana Amri, Bone Bolango. Ustadz, apakah benar menginspirasi kebaikan melalui sosmed itu menjadi ria atau pamer? Baik, Riana Amri dari Bone Bolango. Assalamualaikum Riana. Melakukan kebaikan itu tergantung hati kita, tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita niat untuk melakukan kebaikan hanya untuk diperhatikan oleh orang, mendapatkan pujian orang lain, maka itu adalah riya namanya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan meskipun secara terang-terangan diperlihatkan kepada orang lain dalam rangka menginspirasi orang lain, mengajak orang lain, ataupun mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan, maka ini bukan riya. Karena riya itu antara kita dengan Allah, bukan antara kita dengan manusia. Jadi kalau kita merasa yakin bahwa yang kita lakukan adalah karena Allah, lillahi ta'ala, ilahi anta maqsudi waridaka waridaka matlubi. Allah, engkau ya Allah sebagai tujuan kami, dan keridhaanmu ya Allah yang kami tuntut, yang kami cari. Maka biarkanlah kita lakukan kebaikan-kebaikan itu, dan biarkanlah orang yang menilai apakah penilaian itu baik atau penilaian buruk. Yang penting urusannya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mungkin begitu Riana ya. Baik. Selanjutnya Ustadz tidak menyebutkan nama. Si fulan ini ingin membagi-bagi sembako, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka tidak akan mendapatkan sembako. Hukumnya seperti apa itu Ustadz? Ya. Kalau syarat yang diminta itu adalah syarat yang sifatnya administratif, ya, dalam rangka pertanggungjawaban, maka itu tidak ada masalah. Ya. Ada pertanggungjawaban. Saya akan berikan Anda, yang penting Anda datang ke masjid. Kan bagus syarat itu. Ya. Saya akan berikan Anda, tapi tanda tangani ini karena ini adalah pertanggungjawaban saya dengan orang yang memberikan bantuan kepada saya. Saya hanya hanya menyalurkan, tapi administrasinya seperti ini, ada dokumen-dokumen yang harus ditandatangani. Itu tidak ada masalah. Berkaitan dengan sedekah yang diberikan. Saya pikir sederhana itu ya jawabannya. Ya. Kedua Ustadz, ketiga dari Fraki Wawuruntu, agama Nasrani. Ya. Dari Minahasa. Bagaimana hukumnya kami orang Nasrani berbuat kebaikan pada kerabat yang muslim? Contoh, kerabat muslim terkena musibah banjir, lalu kami membantu memberikan sembako dan lain-lain. Itu bagaimana hukumnya untuk kerabat muslim sebagai penerimanya? Ya. Menolong sesama, ya ini Frankie dari Wuruntu dari Nasrani dari Minahasa. Memberikan bantuan, menolong orang lain itu adalah kebaikan universal. Ya, tidak ada sekat-sekat agama berkaitan dengan menolong sesama. Maka apakah dia muslim membantu yang non muslim, atau sebaliknya non muslim, ya, Kristen, Hindu, Buddha
membantu yang beragama Islam karena membutuhkan, maka itu adalah kebaikan. Yang dilarang itu adalah berkompromi dalam urusan ibadah, itu yang tidak boleh ya, karena itu masalah akidah. Tapi kalau yang berbicara masalah muamalah, berkasih sayang, bertolong-tolongan, ya apalagi yang terkena musibah kita bantu, kita tidak tanya lagi apa agamanya. Misalnya dia kecelakaan di jalan, kemudian apakah kita harus tanya lagi apa agamanya kemudian kita baru berikan pertolongan? Kan tidak. Oleh karena itu sebenarnya menolong sesama itu dengan prinsip-prinsip kemanusiaan itu adalah ajaran semua agama, termasuk juga di dalam agama Islam. Bahkan Islam dikatakan at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bertolongan dalam dosa dan kejahatan. Itu dalam Islam. Mereka itu menolong itu tidak ada sekat-sekat agama, tidak ada sekat ras, etnis, budaya dan lain sebagainya. Semua kebaikan itu adalah dalam rangka untuk kemaslahatan bersama. Itu mungkin ya Pak Franky Waruntu. Ya. Baik, demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekeliruan, kesalahan dalam kajian kita malam hari ini. Semua yang kurang itu kembali kepada saya sebagai manusia biasa, dan yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian kita akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.